Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngazikul Ma'arif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan yang ke-11 pada mata kuliah manajemen kontrak. Nah, sejarah manajemen kontrak ialah konstruksi telah ada sejak zaman kuno, diawali dengan perjanjian lisan dari peradaban Mesir, Yunani, dan Romawi. Yang selanjutnya terjadi perkembangan penting di abad pertengahan dengan munculnya kontrak tertulis sederhana. Revolusi industri membawa sistem kontrak yang lebih formal dan profesional. Di era modern, digitalisasi dan standar nasional seperti FIDIC serta teknologi BIM untuk mengubah cara kontrak dikelola secara lebih efisien dan transparan. Pengertian kontrak dan tujuan adanya manajemen kontrak yaitu definisinya ialah proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penyelesaian kontrak. Tujuannya yakni memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak, mengelola perubahan dan klaim, yang terakhir menghindari konflik dari hukum. Nah, seperti itulah. Yang selanjutnya, aspek hukum kontrak konstruksi yakni perjanjian hukum yang mengikat. Dasar hukumnya ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, PP Nomor 22 Tahun 2020, dan KUH Perdata. Selanjutnya, teori hukum yang dimana ada 3. Yang pertama, kontrak sosial atau Rousseau. Yang kedua, ada kontrak perikatan atau Shevcheny. Yang ketiga, yang terakhir ada teori risiko atau Drucker. Nah, tahapan manajemen kontrak yang pertama adalah perencanaan kontrak, menentukan lingkup kerja, waktu dan anggaran, negosiasi kontrak, menyepakati hak dan kewajiban pihak. Yang ketiga, pelaksanaan dan pengawasan, yang dimana poinnya dalam monitoring proyek sesuai spesifikasi. Lalu ada manajemen perubahan atau variasi desain, volume, dan lain-lain. Yang kelima, penyelesaian proyek, yang dimana serah terima dan menyelesaikan administrasi. Seperti itu. Jadi untuk tahapan ini sendiri bisa diaplikasikan ketika kita udah mempunyai perjanjian dengan pemilik kontrak ataupun kita sebagai yang mempunyai kontrak. Seperti itu. Nah, resiko dan cara mengatasinya ialah proyek konstruksi yang memiliki jumlah risiko seperti keterlambatan, peningkatan biaya, dan kegagalan struktur. Untuk mengatasinya ialah pentingnya menerapkan perencanaan yang matang, audit teknis, dan penggunaan material berkualitas, serta adanya klausul force majeure dalam kontrak. Keterlibatan ahli hukum juga dibutuhkan untuk menghindari kesalahan dan interpretasi kontrak. Yang selanjutnya adalah digitalisasi dan teknologi konstruksi, yang dimana procurement ada SPSE, ada LPSE, dan e-katalog. Dan selanjutnya ada BIM, perencanaan digital proyek, drones atau IoT, monitoring real time, kontrak digital, tanda tangan elektronik, dan cloud storage. Yang dimana di sini resiko konstruksi dan cara mengatasinya ialah kalau misalnya kita sebagai pemilik kontrak itu ada salah satu yang tadi disebutkan, contohnya ada kegagalan struktur itu, penanganannya adalah melakukan audit dulu ketika akan membangun suatu bangunan atau suatu gedung, karena untuk menghindari kesalahan dalam interpretasi kontrak. Nah, seperti itu mungkin.
dicukupkan mungkin. Terima kasih. Eh, Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.